Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom, selamat sore, selamat datang di rumah Tuhan. Kembali kita menghadiri ibadah online. Saya mengundang teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita berdoa. Saya minta saudari Catherine untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Ada sukacita sore hari ini? Ya, yang bersukacita lambaikan tangan. Mari kita mulai kebaktian sore hari ini dengan sukacita. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
kita, amin. Kita selalu percaya walaupun kita masih tetap di rumah, nggak bisa ikut ibadah bersama-sama dengan teman-teman, kita percaya Tuhan akan selalu ada di tempat ini, di hati kita, di rumah kita. Mengiringmu, Bejanong.
Haleluya. Oh Yesus, selamanya kami mau hidup, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Oh, Shkararara malayararararara, Shkararara malayararararara. Oh, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence
kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kita siap untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kembali sore ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau. Kembali sore ini Tuhan, kami boleh diisi kembali dengan firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami mau cari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya melalui streaming ini Tuhan. Memberkati para jemaat-Mu, baik mereka anak kaum muda juga anak remaja. Sungguh-sungguh Tuhan, sore ini Engkau berbicara kepada setiap dari kami, termasuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat, tetap luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa. Tetap juga semangat dalam mengikuti ibadah online, tetap jaga kesehatan. Mari kita akan siapkan untuk dengar firman-Nya. Saya cuma teringat ya, barusan ini anak saya lagi bongkar-bongkar bersih-bersih kamarnya ya. Bongkar-bongkar lemarinya. Ya tentunya barang yang tidak perlu sudah mulai disortir, dibuang ya. Tapi sebelum dibuang, dikumpulkan dalam dus, dalam suatu tempat. Kemudian saya yang bagian terakhir ya. Ketika saya sortir barang-barang itu, saya menemukan kaset-kaset ya. Jadi suami saya itu suka lagunya Brentwood gitu ya, Ron Kenoly gitu ya, tapi dalam bentuk kaset kotak gitu ya. Nah, kaset yang lama. Lah, tapi saya tahu lama sekali tapi masih bisa berfungsi, masih bagus gitu ya. Nah, tapi ketika saya tawarkan, saya pikir bisa disalurkan mungkin ke tempat-tempat pedesaan kecil atau ya pelayanan-pelayanan kecil gitu ya. Mereka-mereka yang belum, menurut pemikiran saya belum up to date ngikuti gitu ya. Ternyata kaset kotak itu sudah tidak laku, saudara. Cuma bisa dibuang, sudah digeletak no. Gitu ya. Ya. Bicara tentang kaset, saya malah teringat seperti gini. Dulu itu saya ingat papa saya kalau pinjam film, kasetnya kotak hitam, Betamax gitu ya. Dimasukkan, dicekrek gitu ya. Cekrek, dia setel gitu ya. Lalu ganti kotak hitam itu, yaitu saya ingat piringan hitam besar. Sampai ada persewaan. Saya sempat mama saya sempat tertarik untuk beli alat itu, alat untuk nyetelnya, tapi kan mahal gitu ya. Lalu kemudian ganti dari piringan besar, ganti piringan kecil, CD. Nah sekarang bagaimana? CD pun juga tidak laku, saudara. Ya, CD pun juga tidak laku, dijual, cuma bisa dibuang, dirombeng. Ya, ganti apa? Flash disk. Semua mengalami perubahan. Yang dulunya kita pikir itu bisa bertahan, oh bagus sekali, gitu ya. Tapi semua mengalami perubahan, akhirnya menjadi kecil seperti ini. Kalau dulu mungkin kotak besar, lingkaran besar, ya CD, sekarang flash disk. Saya juga ingat
perkembangan telepon. Ya, kalian juga mungkin ya tahu ya mengikuti telepon biasa. Lalu ganti pager, titit, ada message masuk. Kemudian selain itu apa? Baru mengalami perkembangan telepon satelit, lalu handphone. Handphone dulu ya jadul kan? Ya, handphone dulu jadul, tidak seperti handphone sekarang ini cuma touchscreen gitu ya. Dulu kan ada tombolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Dan di situ ada huruf-hurufnya. Kalau kita ngetik masih gini-gini kan gitu. Lalu kemudian ganti lagi BlackBerry. Ya, BlackBerry pakai internet. Lalu sekarang ganti ini, layar sentuh. Begitu cepat perubahan demi perubahan. Ya, saya juga, ini kan cerita ya, saya sharing ya. Saya ingat, saya mulai belajar komputer. Itu waktu itu saya masih SMA kelas 1. Bukan belajar komputer langsung cetet gitu kayak laptop, kayak misalnya pakai PC langsung muncul. Enggak. Tapi saya dulu dipelajari drive A, drive B, mana drive A, mana drive B, CD-nya tuh tipis sekali. Ya gitu. Ya sudah, cuma simple sederhana. Ya, pakai PC, layarnya apa? Tabung, monitornya tabung televisi. Sekarang kan pipih semua. Semuanya mengalami perubahan. Nah, baru-baru ini juga saya diajak anak saya, Pipin ini. Ayo mah tes. Tes apa? Saya bilang gitu. Tes kepribadian. Saya pikir ya sudahlah, ayolah tes kepribadian gitu. Ternyata tes kepribadiannya beda. Pada waktu zaman saya dengan zamannya Pipin ini ya. Saya pikir tes apa? Ternyata tesnya macam-macam gitu, ditanyai berapa persentase, berapa ini gitu. Hasilnya menurut saya lebih detail lagi ketika waktu saya masih SMA, masih kuliah. Saya pernah belajar beli bukunya khusus personality gitu ya, 4 macam sifatnya. Tapi kemudian akhirnya ketika Pipin itu ngajak saya tes itu, ternyata ada 16 macam. Dan saya diketahui memiliki personalitinya, kodenya ini gitu ya. Nah itu ditunjukkan kalau kamu emosional bagaimana, kamu punya masalah bagaimana. Kemudian apa yang menjadi kesukaan orang tipe ini. Lalu kemudian kalau seandainya tipe ini, contoh murid dari Tuhan Yesus itu siapa? Gitu. Kemudian tokoh dunia yang kira-kira karakternya yang seperti ini, gitu ya. Sedemikian rupa, wow luar biasa. Nah setelah saya renungkan, saya teringat waktu anak saya JJ itu, dia masih SD. Nah karena dia mengalami kesulitan sekolah, dia tidak fokus gitu ya. Ya terus cukup sulit untuk, karena anaknya tidak fokus, cukup sulit untuk kayak belajari. Jadi kalau belajari, misalnya ya soal matematika gitu ya, itu enggak cuma 1, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali ada gitu. Lalu saya punya teman disarankan saya ngadep ke psikiater di Geraha Amarta, dokter Sasanti. Lalu dia bilang, ya Bu, biarkan, anak ibu ini biarkan. Apapun dibiarkan, saya mau lihat gerak-geriknya. Biarkan kalau dia mau makan, dia mau jalan. Jadi pada saat itu anak itu jalan, makan, diringkes gitu ya. Dia lihat sekeliling prakteknya dokter itu. Lalu dokter itu bilang sama saya, enggak apa-apa Bu, saya tahu ini kondisi anak ini sekarang saya tahu. Enggak apa-apa Bu, saya sudah lihat ini much better gitu ya. Jadi anak ini mengalami ADHD, kesulitan untuk fokus gitu ya. Lalu bagaimana Bu, saya tanya gitu. Terus, enggak apa-apa Bu, nanti memang sekarang masih SD, Ibu akan mengalami banyak kesulitan. Ketika SMP, Ibu juga akan mengalami banyak kesulitan. Tapi ketika SMA, dia tuh seperti munggok grafik itu segini dan naik meningkat pesat. Lalu saya ya merasa terhibur gitu. Tapi waktu itu kan anaknya Karya kan masih SD. Jadi menanti sampai SMA kan dia enggak bisa membayangkan. Lalu Karya tanya, loh Dok, kenapa sih kok bisa ada seperti ini gitu ya? Saya bilang gitu, kenapa? Apa penyebab ADHD ini? Lalu dokter itu bilang, sebenarnya penyakit ini sudah lama.
Pasti sudah lama dan dulu pun ada. Tapi karena meningkatnya ilmu pengetahuan berkembangnya sehingga diketahui, ini loh penyakit yang tipe anak ini ADHD, ini autis level berapa, ini. Jadi begitu banyak macamnya tipikal-tipikalnya itu, jadi karena ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, sekarang saya mau mengajak. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, pengetahuan yang masa sekarang ini berkembang sedemikian cepatnya sehingga membuat kita sadar tidak sadar, mau tidak mau harus mengikuti perkembangannya. Kita tidak mungkin tidak mengikutinya. Ya. Nah, mari kita mau belajar lebih lanjut lagi. Mengapa Tuhan menciptakan ilmu pengetahuan itu? Kenapa Tuhan buat ilmu pengetahuan itu? Kita baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kalian sudah tahu kan, Tuhan menciptakan hari pertama apa, kedua apa, sampai tiba hari ke-6 yaitu di mana Tuhan menciptakan manusia. Di situ ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan buat spesial. Apa spesialnya? Ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan memberkati. Tidak hanya itu, maka dikatakan ketika Allah memberkati mereka, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, beranak cuculah dan bertambah banyak, ini merupakan suatu perintah dari Tuhan kepada manusia, ciptaannya. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Suatu mandat, perintah yang diberikan kepada manusia. Apakah hanya cuma seperti beranak cuculah, ya beranak hamil, terus punya anak, gini, dan bertambah banyak memenuhi? Enggak, bukan seperti itu sederhananya. Jadi Tuhan memberikan kita, manusia, sebagai makhluk ciptaannya yang mulia, untuk memenuhi bumi. Ya, untuk memenuhi bumi, beranak cuculah dan bertambah banyak. Istilahnya bukan sekedar itu saja, tapi membutuhkan suatu pengertian dan pengetahuan. Nah, Tuhan juga menciptakan manusia juga bukan asal-asalan. Tuhan punya rencana dan tujuan ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita manusia berbeda dengan dari hewan dan binatang. Tuhan membuat spesial, ya serupa dan gambar. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu dengan suatu pengertian dan pengetahuan. Jadi, kenapa kok diberikan suatu pengertian dan pengetahuan? Untuk supaya manusia bisa menjalankan perintahnya Tuhan. Apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Selain beranak cuculah dan bertambah banyak, untuk memenuhi bumi juga taklukkan dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain yang ada di atas bumi. Jadi, karena manusia oleh Tuhan diberikan suatu pengertian dan pengetahuan untuk bisa menaklukkan segala sesuatu ciptaan Tuhan yang ada di atas bumi, bukan seperti itu langsung, oh ini tabur, tanam, tumbuh gitu ya. Tentunya sekarang begitu banyak perkembangan. Kalau saya barusan lihat, tidak salah di Nat Geo, saya lihat Singapura tidak punya lahan pertanian, tapi dia khusus bangun building yang besar, building yang tinggi, dan dia taruh di dalam gedung itu tanaman-tanaman kebutuhan manusia. Sehingga Singapura punya target pada tahun berapa, sudah tidak perlu ngimpor, tapi dia bisa menghasilkannya dari seperti itu, tanaman yang bersifat hidroponik. Sinar matahari sampai diciptakan. Kalau tidak karena pengertian, pengetahuan yang Tuhan taruh. Ya. Nah, ketika berkuasa atas bumi, itu bukan sembarangan, tapi kita menggunakan pengertian, manusia menggunakan pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala sesuatu, bukan atas kehendak manusia, tapi semata-mata sesuai dengan kehendak Tuhan.
beranak cuculah dan bertambah banyak, tak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, mari kita buka Keluaran 35 ayat 30 sampai 31. Keluaran 35 ayat 30 sampai 31, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kita lompat lagi, Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Siapakah Besalel dan Aholiab? Dialah adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan pada saat itu, pada zamannya Musa, untuk membangun kemahnya Tuhan. Tuhan tidak mau sembarangan, jadi dia tunjuk orang ini, yaitu Besalel dan Aholiab, dipenuhi oleh roh Allah, sehingga mereka bisa punya keahlian, skill, pengertian, ya, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, jadi kan kemah suci itu begitu detail ya, ada gambarnya, ada ukir-ukirannya, tiangnya, patoknya, ukurannya, kayunya tidak boleh sembarangan. Mungkin kayunya juga cara motongnya, alur-alurnya, itu Tuhan kasih. Ya, ditaruh, dipenuhi oleh roh Allah sehingga dia punya keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan juga memberikan pengetahuan kepada kita. Tuhan juga menganugerahkan kemampuan. Kalau dikatakan apa? Keahlian, ya, skill, kemudian kepandaian, intelektual untuk bisa berinovasi, untuk bisa punya ide-ide gitu. Kemudian tidak cuma sekedar ide, tapi bisa mewujudkannya, yaitu menciptakan suatu kreativitas, menghasilkan. Nah, Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan itu. Nah, tapi kalau kita menggunakannya hanya menurut akal budi kita, menurut pengertian kita, menurut logika kita, sangatlah disayangkan. Jadi karena itu, coba keluarkan, tolong tampilkan Keluaran 36 ayat 1. Sangatlah penting bagi kita untuk menggunakan pengetahuan dan pengertian juga keahlian yang Tuhan berikan dan menyerahkannya semuanya kepada Tuhan dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya garisi tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Menggunakan apa? Pengertian, pengetahuan, kemampuan kita, kepandaian kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat menurut yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sih sikap kita ini terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang begitu luar biasa? Kalau kalian bisa mengikuti ibadah streaming online, itu juga termasuk ilmu pengetahuan yang berkembang secara luar biasa. Siapa yang menduga terjadinya corona sehingga kita bisa mengadakan kita tidak sampai ketinggalan, tapi kita bisa bertemu walaupun hanya sebatas layar, sebatas online gitu. Bahkan kemungkinan kita juga bisa bertemu melalui WhatsApp, melalui Line, melalui grup. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang. Kalau saya ingat dulu waktu saya ikut ibadah di tempat ini pertama kali, kalau nampil lagu pakai apa? Pakai itu tuh OHP, ya, proyektor. Dan kita harus nulis di plastik, kita ganti, kita majukan supaya lagunya kelihatan ya. Lalu ganti lagi, tidak pakai OHP, ganti lagi pakai LCD, pakai lampu ditampilkan, dipantulkan. Sekarang sudah sedemikian rupa. Wes, tidak perlu khawatir, tidak perlu ganti LCD, hanya yang usianya berapa tahun, mungkin berapa bulan. Langsung lampunya redup, kalaupun ganti cukup mahal lampunya LCD. Sekarang pakai LED, begitu terang gambarnya. Nah, sedemikian rupa ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah,
itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Semuanya jadi lebih mudah, serba cepat. Saya ingat mungkin ya, kalau kita mau hubungan gitu ya, istilahnya kalau teman kita ada di luar negeri, saudara kita, anak kita, keluarga kita, itu kan mungkin juga dulu tuh kalau tidak salah pakai Skype, pakai apa gitu ya. Untuk hubungan itu untuk menghubungi itu kan juga istilahnya kayak muncul ada jalannya tuh, tik 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 tik, kayak seperti proses-proses tik 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 tik, lalu muncul gambarnya. Tapi sekarang sedemikian coba kita pakai WhatsApp, kita telepon teman kita yang di sana yang jauh, mungkin di Amerika, di Kanada, atau di mana, langsung keluar, tidak usah pakai muncul tik tik tik. Sedemikian cepatnya perkembangan itu. Jadi semua pekerjaan jadi lebih mudah dan serba cepat. Nah, kita juga bisa beribadah dengan enak dan nyaman. Semua karena fasilitas ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat. Tapi juga ada pengaruhnya jeleknya. Kita jadi malas. Ya. Kalau dulu saya ingat, saya masih kecil, setiap hari Minggu kalau saya ke gereja, saya bawa Alkitab. Tebel-tebel saya bawa. Sekarang saya tidak bawa. Saya bawa ini. Ya. Di sini ada apa aja? Ada mobile banking, ada e-book. Kalau saya mau nonton bisa lewat sini. Ya. Terus kalau saya mau menerjemahkan sesuatu, bisa pakai di sini. Kita buka kamusnya, terjemahkan. Ya. Kemudian kita bisa simpan catatan pribadi kita di sini. Semuanya di sini. Lagu di sini. Mau main juga di sini. Mau foto juga di sini. Semuanya lengkap di sini. Ya. Bahkan sekarang kalau usumnya bagaimana? Belanja online kita tidak perlu habis waktu, kita belanja lewat sini. Ya. Nah, sedemikian rupa sehingga kita menjadi malas. Jadi kemudian kita meremehkan. Contohnya, kalau ketika kalian ibadah, tidak usah ngomong gitu. Kak Ria kadang-kadang juga gitu. Ketika ibadah, memang suaminya Kak Ria itu tidak senang. Kalau kita ibadah, suami Kak Ria sudah, tidak usah pegang handphone, gitu ya. Taruh handphonenya, gitu ya. Dengar firman, jangan pegang handphone, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang membuat penasaran, misalnya bunyi, gitu ya. Kudu megang, gitu ya. Jadi di tengah-tengah firman, kadang bisa kita buka WA, kita ingin tahu apa sih? Ini ada berita apa ini? Ada orang WA apa ini? Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Perhatian kita mulai teralihkan, kita mulai meremehkan. Nah, akhirnya kita bisa ambil kesimpulan teknologi itu punya dampak positif dan dampak negatif. Tapi jangan kita akhirnya kalau kita mikir, iya ya, ini punya dampak negatif. Misalnya anak Kak Ria, main terus handphone gitu. Kalau dipanggil nggak bisa gitu ya, lama dan manggilnya gitu. Misal ya gitu ya. Ya, Kak Ria sebagai orang tua gimana? Ya jengkel, sama seperti orang tua kalian. Nah, tapi apakah karena terus kemudian Kak Ria lihat anaknya Kak Ria kok main terus, enggak boleh gitu ya? Enggak bisa juga, tetap enggak bisa. Bukan artinya kalau dia punya dampak buruk terus kita harus menjauhinya. Wah ini menyesatkan, enggak usah pakai gitu ya? Enggak. Nah, kita punya dua pilihan terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita acuh tak acuh. Akhirnya bagaimana? Kita ketinggalan, kita tidak bisa ngikuti, kita tidak up to date lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil sikap bijaksana. Kalau kita bersikap bijaksana, akhirnya kita bisa mengikuti perkembangannya. Nah, saya pribadi menyarankan untuk kita bersikap bijaksana terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang secara luar biasa saat ini. Ya, Kak Ria tadi kan cerita, Kak Ria mulai belajar komputer SMA. Tapi anak Kak Ria yang paling kecil, enggak usah diajari seperti Kak Ria diajari pas SMA. Enggak usah, langsung tahu ini on, ini off, ini suara, ini gini, ini cara gini. Enggak usah diajari, bisa-bisa sendiri. Ya, sedemikian cepat. Jadi generasi Kak Ria ini generasi milenial. Lalu generasi generasi milenial, generasi Y, yang anaknya Kak Ria paling kecil namanya generasi Alpha. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagian terakhir. Sikap bijaksana apa yang harus kita tunjukkan? Kita baca Amsal 1 ayat 7.
Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, Kak Ria ulang ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lompat lagi, Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kak Ria ulang lagi ya, Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Menggunakan ilmu pengetahuan dengan rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau Kak Ria renungkan, rasa takut itu bukan seperti kita khawatir. Aduh rek, aku takut rek, ulangan besok rek. Kayak apa ini, aku bisa gak gitu ya, misalnya gitu. Aduh aku takut rek, ya apa ini, nanti papaku marah. Itu kan takut yang bersifat negatif. Khawatir, takut terjadi sesuatu apapun yang bersifat jelek. Ya, tuh. Tapi yang dimaksud dengan rasa takut akan Tuhan itulah atau seperti suatu sikap. Sikap kepada seseorang yang istilahnya ada di atas kita, punya wibawa di mana kita itu segan. Misal ya, gitu ya. Kalau saya ketemu dengan Tante Erna atau Tante Frida, saya akan bersikap untuk hormat, bicara baik-baik. Kenapa? Karena saya punya rasa hormat, saya punya rasa segan, dan saya mau berikan penampilan saya yang terbaik. Saya mau berikan suatu, kalau saya seandainya diajak bercakap-cakap, berunding, saya akan berusaha untuk fokus, memberikan yang terbaik, gitu ya. Nah sedemikian rupa, seperti itu, rasa takut akan Tuhan, istilahnya ada suatu hormat, ada suatu keseganan, ada sesuatu yang kepingin kita mau melakukan yang terbaik, ya, seperti itu. Nah, kalau rasa takut akan Tuhan itu ada dalam kita, ya, Kak Ria mau menekankan ini sangat-sangat penting. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Sungguh-sungguh Kak Ria mau sarankan, mau berikan kepada kamu advice ini. Kalau kamu punya rasa takut akan Tuhan, tingkat kepercayaanmu kepada Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh pengetahuan yang kita punya. Kepandaian apapun, kita yang pandai, logika kita yang main, tidak. Tapi justru karena rasa takut akan Tuhan, percayanya kita ini loh lebih kuat, gitu ya. Sudah, kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu pakai pikiran kita lagi. Pengertian ada pada kita. Kepandaian memang ada, Tuhan berikan. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan lebih di atas itu. Nah, yang kedua, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan dalam diri kita, kita punya iman. Iman kita makin dikuatkan kepada Tuhan. Dan walaupun ilmu pengetahuan masih akan berkembang, saya tidak tahu bagaimana. Pastinya ilmu pengetahuan akan semakin berkembang dan kita tidak tahu bagaimana. Tapi iman kepercayaan kita, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, itu lebih diteguhkan, lebih kuat. Bukannya semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Nah, saya cuma merenungkan. Saya dulu pernah beli handphone canggih, cukup mahal gitu. Siapa sih yang nggak bangga gitu ya, punya handphone canggih, mahal. Wes pokoknya kalau kamera mungkin bagus, misal gitu ya. Kapasitasnya besar gitu. Semuanya kita lihat pada handphone ini begitu canggih, begitu luar biasa. Dan kita bangga-banggakan. Tapi ketika berlalunya waktu, sistem mesin itu berkembang terus. Kita mau tidak mau up to date, tambah, diinstal. Akhirnya bagaimana? Karena mesin yang ada di sini sudah kuno, ganti lagi, harus keluar lagi handphone yang canggih lagi. Saudara-saudara, apa artinya? Semua yang ada pada kita itu kelak akan berubah, tidak kekal. Semuanya itu fana. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi patokan hidup kita? Iya ya, handphone ini canggih, pasti canggih. Aku akan jaga gitu.
Tapi dengan berlalunya waktu sudah bisa lelet, mau nampil no gambarnya bisa lelet gitu, enggak kuat sudah handphonenya. Mau ini baterainya sudah panas gitu ya. Sedemikian rupa, semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Tentunya ada yang berubah jadi baik, ada juga yang berubah jadi buruk. Tidak ada yang bisa jadi pegangan kita. Tapi kalau kita gantungkan hidup dan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita belajar. Kenapa kok kita tidak perlu kecewa lagi? Ibrani 13 ayat 8. Ya, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, gantungkan hidup kita, pengharapan kita, kepercayaan kita hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan kecewa, karena Tuhan dulu, sekarang, maupun yang akan datang sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Ya, kasih-Nya, cintanya, kesetiaannya, anugerahnya, karya penebusannya juga tidak pernah berubah. Amin. Ya, kiranya sharing yang sederhana dari Kak Ria ini boleh memberkati kalian, juga Kak Ria juga. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan yang sederhana ini, tapi boleh menguatkan kami, boleh membuka mata hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk tetap pegang janji-Mu. Di sekitar kami tidak ada yang meyakinkan, bahkan Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini tidak ada yang bisa menjadi pegangan kami. Hanya kepadamu kami meletakkan pengharapan kami, kepercayaan kami, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Bapa seperti Engkau, yang sungguh-sungguh luar biasa, cintanya, kasihnya dalam hidup kami. Tercurah Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati para jemaat-Mu, semuanya, mereka yang sedang mengikuti ibadah online. Biar Tuhan, ada sukacita, ada pengharapan, tetap semangat, tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jauh apa yang dapat kami pikirkan dan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.